pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Kita akan lagu pujian Waktu Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang membela kami, Bapa yang sangat peduli dengan kami. Terima kasih ya Bapa buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, hingga kami masih boleh Tuhan menikmati berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami di hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh Tuhan memuliakan nama Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih ya Bapa di surga, sebentar firman-Mu mau disampaikan di tempat ini. Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada papanya ini dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Bapa, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan untuk menjadi rema dalam kehidupan kami, baik anak didik kami maupun hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa maupun hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan mengurapi setiap hati anak didik
kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan urapan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu dapat kami pedomani dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa dengan segala dosa kami supaya kami layak di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini saya ambil dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat dari depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel dan menuju Rama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita hari ini anak-anak ibu, kita akan belajar bagaimana menghargai diri kita sendiri walaupun orang meremehkan kita. Sebab apa yang dipandang oleh manusia hebat belum tentu hebat di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Daud ini adalah seorang anak yang selalu diremehkan. Kenapa saya katakan diremehkan? Kita lihat tadi ketika Tuhan menyuruh Samuel mempersiapkan seorang raja untuk menggantikan Saul kelak, maka ketujuh anak Isai itu lewat satu persatu ada di rumah ketika pengurapan itu terjadi. Tapi Daud ada di mana? Dia ada di padang sedang menggembalakan domba-dombanya. Coba bayangin, yang tujuh saudaranya yang tinggi-tinggi, tegap-tegap ada di rumah mempersiapkan diri untuk pengurapan menjadi seorang raja. Tetapi Daud justru ada di ladang, dia ada di padang menggembalakan domba. Sepertinya kita melihat bahwa ayah ini memilih. Tetapi kita lihat proses pemilihan ini dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel, tidak ada mereka dari ketujuh saudaranya ini tidak ada yang terpilih menjadi seorang raja. Lalu Samuel berkata, apakah cuma ini anakmu? Tidak, masih ada satu lagi sedang menggembalakan domba. Panggillah dia, karena kita tidak akan makan kalau dia tidak ada di sini. Lalu dipanggillah Daud. Daud ini kecil orangnya, masih kemerah-merahan, masih muda sekali, masih termasuk golongan yang pendek, berbeda dengan saudara-saudaranya yang memang lolos untuk panglima, tapi dia tidak. Nah, itu yang pertama kita lihat bahwa ayahnya meremehkan Daud. Yang kedua, ketika Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantar makanannya kepada saudara-saudaranya yang sedang mengikuti perang, ya, melawan Goliat. Lalu saudara-saudaranya bilang kepada Daud, hei, kau ngapain kemari? Ngapain kau kemari? Ini bukan perang-perangan, ini perang sungguhan. Nanti kau menjadi korban di sini. Tuh, meremehkan yang kedua kali. Yang ketiga kali, Raja Saul juga ternyata meremehkan Daud. Waktu dia minta, Raja, aku maju berperang. Raja
bagaimana bisa perang? Lalu tanya, kamu bisa? Bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat, Goliat juga yang tinggi besar yang menjadi lawan mereka, ternyata juga meremehkan Daud. Ketika dia datang dengan ahli-ahlinya, Goliat justru, ini siapa kok bisa kayak gini? Kau mengalami kekalahan. Jadi artinya anak-anak ibu, seringkali kita diremehkan oleh orang lain. Kita dianggap tidak ada apa-apanya. Kamu jelek, kamu nggak tinggi, kamu bodoh, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Artinya banyak sekali kata-kata negatif yang muncul dalam diri kita kadang-kadang. Ya, bagi orang yang memang seringkali dibully seperti itu. Seringkali kita diremehkan oleh orang lain. Tetapi percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sama seperti Daud, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia diurapi menjadi raja, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia berjaya pada masanya, semua karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi buat dirimu tidak boleh diremehkan oleh orang lain. Yang pertama dengan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tunjukkan kemampuan kamu. Jangan menganggap aku ini nggak ada apa-apanya. Kalau dibilang orang, kamu nggak ada apa-apanya, lalu kau berpikir, iya ya, aku ini nggak ada apa-apanya. Nah itu nggak membuat kita menjadi maju. Justru kita menjadi maju itu karena kita tahu ketika orang mengatakan kita lemah, ketika orang mengatakan kita tidak ada apa-apanya, lalu kau cerita kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, cari kelebihan kamu dan kemudian tunjukkan kamu itu bisa. Sampai orang akan menganggap, oh ternyata dia bisa. Jadi orang lain nggak bisa meremehkan kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan sok hebat, jangan sok jago. Yang pertama adalah andalkan Tuhan. Supaya kamu menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil ke depan, andalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, yang seperti tadi, cari kemampuan kamu, kelebihan kamu itu apa? Ya, jangan selalu menganggap dirinya kurang mampu. Karena semua manusia itu diberikan oleh Allah talenta yang atau kemampuan yang berbeda-beda, yang semuanya adalah untuk memberkati, untuk diberkati dan untuk memberkati. Jadi melalui talenta atau kemampuan yang kita miliki, Allah berkati, kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau mungkin kamu dibangga-banggakan oleh orang lain, oh ini hebat, ini akan menjadi orang sukses, ini akan begini. Oh kamu ternyata cantik, udah cantik, pintar, nggak ada apa-apa, kamu pasti sukses deh, ya kan? Nah jangan terlalu bangga, nanti jatuh. Jangan terlalu membanggakan diri, oh iya aku hebat, kata orang aku hebat, ya. Jadi jangan bangga dengan pujian itu, tapi pujian itu kita membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati artinya kita, ya. Jadi jangan bangga dengan pujian itu, tapi pujian itu kita membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati artinya kita tunjukkan bahwa kebanggaan orang itu benar-benar menjadi kebanggaan bagi kita dan bagi Tuhan. Ya, sadari bahwa kemampuan yang kau miliki, apapun yang kau miliki adalah sumbernya adalah dari Tuhan. Bukan karena kamu hebat sendiri. Misalnya kamu juara satu nih, wah aku pintar ternyata. Bukan, sebenarnya bukan. Sumbernya itu adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi kuasa. Nah, kalau untuk menaklukkan alam semesta ini dengan segala isinya. Kalau makhluk yang diberi kuasa untuk menaklukkan alam semesta ini dengan segala isinya, berarti kita diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang bodoh. Karena semua manusia diberikan kecerdasan yang berbeda-beda oleh Tuhan supaya kita saling melengkapi. Supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, juga bagi diri sendiri, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi setiap manusia itu diberikan oleh Allah kecerdasan dan kemampuan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Oleh sebab itu anak-anak ibu sekalian, yang pertama sekali andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, kalau kamu diremehkan oleh orang lain, jangan klaim dirimu itu lemah, tetapi justru kamu berangkat dari ucapan orang lain, membangkitkan semangatmu untuk kamu bisa maju ke depan. Yang ketiga, jika kamu sudah berada di atas daripada dipuji oleh orang, jangan terlalu besar kepala, tetapi ingat, bersyukur kepada Tuhan bahwa kamu itu diberi
kelebihan. Kemudian untuk segala hal jadilah berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menguatkan kami supaya kami tidak menjadi orang yang lemah, supaya kami tidak menjadi orang yang rendah diri, tapi kami menjadi orang yang seorang yang pemberani seperti Daud, karena kami mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang yang berhasil baik di bumi maupun di sorga. Kami percayakan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pimpinan Bapa. Kami percaya perlindungan Bapa sempurna untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Dan membangkitkan kelebihan yang ada pada diri kami untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk diri kami sendiri serta sesama. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat orang tua daripada siswa kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, baik kesehatannya, ekonominya, dan hubungan keluarga, hubungan rumah tangga suami istri. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga demi keluarga. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan kedua orang tua dari anak didik kami ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami sangat percaya Bapa di surga, pemeliharaan Bapa atas orang tua dari anak didik kami sungguh sangat penting dalam kehidupan mereka, dan kami sangat percaya Tuhan sangat mengasihi orang tua dari anak didik kami, sehingga dengan ekonomi yang mereka miliki, orang tua dari anak didik kami bisa mencukupi keperluan daripada anak didik kami, baik sekolah sekarang maupun ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak, kami juga Memang tiada
yang mengajarkan kami untuk menerima diri kami apa adanya dan membangkitkan kelebihan yang ada pada diri kami untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk diri kami sendiri serta sesama. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat orang tua daripada siswa kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, baik kesehatannya, ekonominya, dan hubungan keluarga, hubungan rumah tangga suami istri. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga demi keluarga. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan kedua orang tua dari anak didik kami ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami sangat percaya Bapa di surga, pemeliharaan Bapa atas orang tua dari anak didik kami sungguh sangat penting dalam kehidupan mereka, dan kami sangat percaya Tuhan sangat mengasihi orang tua dari anak didik kami, sehingga dengan ekonomi yang mereka miliki, orang tua dari anak didik kami bisa mencukupi keperluan daripada anak didik kami, baik sekolah sekarang maupun ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak, kami juga seluruh keluarganya Tuhan, kami memohon dengan sungguh sangat kepada Tuhan, lindungilah mereka dari COVID-19 dan dari virus-virus lainnya atau bahaya-bahaya lainnya yang mungkin mendatangi kehidupan mereka, dan kami percaya proteksi Tuhan sempurna atas keluarga demi keluarga dan juga seluruh anak didik kami serta guru-guru di tempat ini dan seluruh bangsa dan negara kami. Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari COVID-19, lindungilah kami, proteksi kami Tuhan supaya kami aman dari COVID-19, dan kami sangat percaya Tuhan darah Yesus itu menutup bungkus kami. Terima kasih Bapa di surga, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang bijaksana, yang takut dan berprestasi Tuhan. Kami percayakan anak didik kami dan masa depannya ke dalam tangan pengasihan Bapa, dan kami percaya mereka adalah anak-anak muda, generasi emas yang berhasil ke depannya dan berhasil baik di negeri ini maupun dalam pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami percaya firman Bapa sempurna untuk kami di sepanjang hari ini, dan kami tak lupa berdoa buat Yayasan Perguruan Nusantara. Biarlah Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir di perguruan ini Tuhan, kekudusan daripada Tuhan mengalir di perguruan ini Tuhan, supaya kami seluruh perguruan Nusantara dapat mengabdikan diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.